Ada yang bilang, wanita kalau cantik, masalah hidupnya akan 50% lebih gampang. Gampang dapat perhatian, gampang dapat pekerjaan, dan gampang dapat uang. Tapi ada juga salah satu quote terkenal yang bilang, cantik itu luka. Jadi mana yang benar? Cantik itu bikin hidup lebih gampang atau justru malah bikin terluka? Bintang tamu saya hari ini adalah salah satu wanita cantik yang baru-baru ini kisah hidupnya ramai dibicarakan orang banyak. Ia dan kisah hidupnya seolah menjadi contoh nyata dari dua pernyataan tadi. Parasnya yang cantik seolah menjadi jalan yang memudahkannya untuk berkarir di dunia entertainment. Tapi di balik itu, ada luka yang harus ia hadapi hingga membawa perubahan luar biasa dalam hidupnya. Inilah bintang tamu kita hari ini, wanita cantik si Ratu FTV, Thalita Curtis. Oke, sebelum saya bertanya-tanya, banyak pertanyaan, saya mau nanya fast question. Ini kamu nggak boleh jawab lama-lama, harus langsung jawab secara cepat. Oke. Jualan atau main film? Gak bisa jawab cepat ya? Main film deh kalau buat sekarang. Main film, oke. Jadi artis atau dokter bedah? Artis. Artis. Om atau mami? Om. Om. Wih, cepet banget yang terakhir. Cepet banget. Oke, Thalita, gimana kabarnya nih? Sekarang jadi kayaknya udah sibuk banget. Alhamdulillah ini baik. Lagi kurang enak badan sih sebenarnya sekarang. Lagi sakit? lagi drop kayaknya. Kayaknya lagi radang. Makanya suaranya agak beda. Oh, gitu. Agak bindeng gitu kan. Oh, sejak udah berapa lama sakit? Baru semalam sih. Oh, baru semalam. Kenapa tuh? Gara-gara manajer ya? Enggak dong. Enggak dong. Takut ya. Capean kayaknya. Capean. Banyak syuting jadi belakangan ini. Syuting sih enggak sih, paling ya podcast aja, sama alhamdulillah lagi endorsean sih. Oh, endorsean. Lagi beberapa endorsean. Instagram, YouTube gitu. Iya, TikTok sih lebih banyak. Oh, TikTok. Oh iya, oke. Gitu. Jadi perubahan apa yang kamu rasain setelah kamu viral? Sekarang kan lagi viral banget nih dan jadi sering diundang podcast dan sebagainya, itu ada perubahan apa nih? Perubahan ini sih paling biasanya kan aku kan emang udah lama banget gak di entertain ya. Jadi biasanya jualan. Jualan pulang gitu. Itu tiap hari tuh. Biasa mulai dari jam berapa jualan? Jualannya tadinya kita pagi sore. Cuma sekarang akhirnya sore doang. Nasi Padang dong pagi sore. Oh. Beda ya. Oh, biasanya beda ya. Pagi terus sore lanjut. Iya, biasanya. Sekarang sore aja. Sekarang masih jualan juga? Masih, dipegang Kan sama udah jadi artis lagi, nggak usah jualan. Gak apa-apa kan kalau bisa digedein lagi, gitu. bercabang-cabang. Apa aja jualannya? Katsu sama risol sih sekarang. Beli buat anak-anak. Di mana dulu jualannya? Di Bojonggede, Bogor. Bogor. Gak tahu. Pasti gak tahu Bojonggede. Aduh, kalau deket saya suruh borong. Bogor ya, oke. Di Bogor. Terus podcast, endorse TikTok TikTok kamu sendiri. Gitu. Iya. Nah, ada nggak tanggapan atau apa reaksi dari keluarga angkat kamu ketika kamu cerita kisah kamu ini di depan umum tuh pas viral kamu ke podcast? Akhirnya kan itu masyarakat jadi pada tahu. Itu tanggapan dari keluarga, dari mereka bagaimana? Sempat ada tanggapan yang lebih ke marah sih. Mereka bikin Insta story, terus kalau kata kita klarifikasi. Gitu. Klarifikasi yang kayak di TikTok. Siapa? Dari pihak keluarga nyokap. Dari keluarga nyokap? Dari keluarga mama gitu. Jadi klarifikasi. Ya lebih ke marah aja sih, cuman terakhir pun nggak aku tanggepin sih. Oh gitu? Jadi kayak ya udahlah, kalau misalnya emang mereka mau speak up dan segala macam, kan aku memang tidak melarang ya. Untuk istilahnya kalau untuk membuat kamu merasa benar ya silahkan gitu. Kamu kirimin tapi kalau enggak ya? Harusnya kirimin risol sama katsu ya biar nyobain. Iya kayak gitu tapi sih. Jadi nggak jadi balas-balasan, udah diemin aja, cuekin. Iya, aku lagi diemin aja sih. Terus selama masih reasonable, masih masuk akal. Tapi mereka kan ngomongnya di story dan sebagainya. Ngomong ke kamunya langsung nggak sih? Nggak ada. Oh malah enggak? Oh malah sengaja maunya di publik. Iya, malahan nggak mau ngomong langsung atau telepon. Kalau mama tuh sempat awal viral banget tuh sempat ngubungin, cuman aku nggak respon.
Oke. Gitu. Jadi aku putus komunikasinya, aku nggak respon. Habis itu ya udah paling ya teriak-teriak di sosmed aja sih, tapi kalau untuk ke sosmedku enggak sih, enggak ada. Karena aku nggak ada blok mereka di sosmed. Sampai sekarang belum hubungan jadinya? Belum. Udah berapa lama itu? Dari berapa ya? Dari Desember berarti. Baru dari sih, Desember, November, sebulanan. Desember lah. Ada nggak tanggapan atau apa namanya, mungkin kamu mau baikan sama mami kamu atau apa? Iya, karena banyak banget yang nanya kayak gitu juga sih. Lebih kayak, kalau untuk baikan kayak belum deh Kak Belum untuk ya? sekarang. Jadi Kayak kalau perang ketemu aja. justru makin parah deh. Oh, kalau ketemu makin parah. Kenapa sih? kayaknya. Kamu keras sifatnya, dia keras juga atau gimana? Iya, lebih ke pihak sana tuh nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa bertukar pikiran. Oh, Jadi kayaknya yang ini mau bener, yang ini mau bener, yang ini mau bener, ya clash gitu. Oh, gitu. Jadi kayak kalau untuk temuin belum deh. Nah, misalnya ada netizen yang komen, kamu jual kesedihan buat sampai di titik sekarang. Kan ada aja nih netizen yang jahat tuh, tanggapan kamu tuh bagaimana? Kalau aku tanggapannya biasa aja sih, karena kalau emang pengen jual kesedihan sebenarnya dari awal aku susah aja sih aku jual. Kayak dari aku jual-jual barang, dari aku Malahan nggak ngomong-ngomong ya, iya, jual aja. malahan aku nggak ada aktif sosmed, nggak ada aku share di sosmed sama sekali keadaanku kayak gimana. Ya tiba-tiba orang aku viral aja kan awalnya gara-gara aku bikin video jualan kan. Video jualan terus aku kasih quote segala macem. Tiba-tiba datang apa wartawan, terus wartawan bilang izin pengen ke rumah, ya udah silakan ya. Memang aku tidur di petakan itu udah 1,5 tahun mau 2 tahun. Jadi Tahun setengah sendiri tuh, sama om sama tante. sama om sama tante. Om tante dari siapa? Dari hubungan keluarganya? Dari keluarga angkat. Dari mamaku. mama kamu punya kakak berarti? Atau Punya adik. Mama kamu Adik paling punya kecil. adik Aku saudaranya sama omku. Omku nikah sama si tante ini gitu. Oh, kamu lebih deket sama om tante jadinya? Kalau sama om tante hubungan baik-baik aja? Baik-baik aja, alhamdulillah. Oh gitu. Nah, kita kilas balik sebentar nih. Kamu ini kan dulunya dijulukin Ratu FTV. Wih, keren banget. Masih ingat nggak judul-judul lagu FTV yang kamu mainin nih? Ada berapa nih? Judul-judul lagu. Judul-judul film. Judul-judul FTV yang kamu sering Judul mainin. FTV. Aku paling inget tuh dari brother jadi boyfriend, terus apa ya? Ya lupa. Lupa ya, banyak ya pokoknya. Nah, mainnya sama siapa aja, masih ingat nggak dulu? Masih sama Kak Eza. Oke, terus? Sama Kak Andrew, sama Kiki Farel, sama banyak. Masih sama kontekan Rizky nggak? Alata, sama Sampai gitu. sekarang kontekan nggak? Di sosmed iya sih, karena kan aku memang tertutup ya. Jadi apa yang terjadi di hidupku tuh mereka pada shock semua. Lebih ke shock yang kayak kenapa nggak ngomong sih gitu, kenapa nggak if you need help kenapa nggak reach out ke kita gitu-gitu sih. Tapi kayak ya aku saat itu merasa yang bisa nolongin diriku saat itu kayak diriku sendiri deh. Iya, nah sebenarnya dari situ juga udah menjawab bahwa ya kamu memang nggak menjual kesedihan, memang kamu adalah seorang fighter mungkin ya. Memang ya udah kerja aja. Kamu tahu mami kamu itu mungkin bukan ibu kandung waktu kamu kelas 4 SD kan kalau nggak salah. Nah itu gimana reaksi seorang anak 9 tahun tahu kalau mamanya bukan mama kandung? Itu gimana reaksi? Kalau dibilang reaksinya gimana sebenarnya nggak yang shock banget, enggak sih. Biasa aja karena gitu? Nggak ada sedih atau apa ya? sedih, atau sedih. mungkin Cuman belum ngerti mungkin atau apa gimana? mungkin kecampur gini loh, kan aku tuh emang dari kecil kalau nyokap marahin, kalau mama marahin tuh kadang-kadang suka keluar kata-kata yang memang menjurus ke situ, ngerti gak sih? Sama aja kayak mak lu, kayak gitu-gitu loh. Nah, itu kan kadang bikin anak kecil bingung. Apa mak lu tuh apa gini-gini gitu. Jadi kayak sebenarnya udah ada kecurigaan kecil, tapi akhirnya ya nemu sendiri lebih ke oh ini toh jawabannya. Ternyata selama kalau dia marah tuh berarti ngebahas ini si ibu kandungku ini gitu. Itu akhirnya dikasih taunya bagaimana waktu itu? Cuman dibilangin aja sih kalau sebenarnya memang aku bukan ibu kandungmu. Dulu aku ngambil kamu dari mama kamu masih di kandungan, aku urusin segala macam gitu-gitu. Oh, itu Gitu-gitu aja sih. 4 SD tuh? Kelas 4 SD. SD. Ada pengaruhnya untuk kehidupan kamu sampai sekarang itu? Ada pengaruhnya nggak dari? Sebenarnya kalau pengaruh dari asal usulku enggak, cuman mungkin ada beberapa kata-kata yang dari mama angkatku ini yang mempengaruhi kehidupanku mungkin ya. Kayak semenjak aku tahu dia bukan ibu kandungku, itu tuh setiap dia marah dia makin menjadi-jadi gitu loh, kayak cerita tentang
kayak masih kalau setiap marah kayak masih untung gue ambil lo, kayak kata-kata itu tuh selalu keluar. Jadi mungkin aku dibiasakan dari kecil keras banget dengan kata-kata seperti itu. Jadi everything yang happens di hidupku yang menyakitkan hatiku tuh udah nggak bisa bikin aku nangis lagi loh, karena udah kayak gue udah terbiasa nih dengan keadaan seperti ini. Jadi mungkin itu lebih ke mempengaruhi si egoku, kayak berarti gue nyusahin lo ya, berarti ini ya, bla bla bla, berarti lo malu atau segala macam. Jadi aku doing stupid things aja gitu. Oke. Bisa jadi ya. Tapi ada nggak kalimat baik yang kamu ingat mungkin dari dia? Kayaknya nih marah-marah terus nih. Masa nggak ada baik-baiknya sama sekali? Kalau kayak aku pernah ngomong juga ya Kak, kalau baik itu aku sama dia kalau dibilang kadang baik, hubungannya baik banget. Kalau lagi baik nih, baik banget. Tapi kalau udah berantem, itu berantemnya banget gitu. Gimana ya? Kayak yang bisa baiknya siang, tiba-tiba suaranya tuh udah berantem lagi kayak gitu. Nah, memang dari kecil itu aku dibesarkan tidak ada yang namanya kata-kata apresiasi gitu loh, kayak hebat atau keren atau kayak bangga, itu nggak ada. Jadi memang dibiasakan kayak ya ngasih ini ya lagi, usaha lebih lagi, jangan puas, jangan bangga kayak gitu sih. Iya. Jadi agak awkward ya kalau. Iya. Tapi saya bangga sama kamu. Luar biasa. Nah, kamu ini kan bisa dibilang sebagai penyintas depresi atau bahkan terdiagnosa bipolar katanya. Iya, gitu almost. Ya. Nah, gimana cara kamu melewati momen-momen itu? Mana bagian terberat saat kamu coba bertahan atau pernah ada momen apa di dalam hidup kamu ini? Hidupnya lebih kayak roller coaster aja sih, kayak sometimes kalau lagi happy banget tuh aku happy banget, kayak aku bisa yang nguclak-ngaclik sana sini gitu. Cuman when the depression come, itu aku bisa yang aku sempat waktu itu nggak keluar rumah 8 bulanan, hampir setahun. 8 bulan. Dan makan masih dong, tapi dong. Jadi keluar kamar tuh cuman makan. Iya, buang air kecil, masuk lagi. Mandi pun waktu depression itu mandi pun 2 minggu sekalian gitu. Itu aku nggak bisa rinciin kayak dari tahun sekian ke sekian, karena dalam 1 tahun tuh pasti terjadi. Kayak di 2000 lebih start from-nya tuh sebenarnya dari 2020. Dari kejadian yang pernah aku ceritain kayak mamaku sempat kabur dari rumah. Dari situ udah mulai tuh sedikit demi sedikit, kayak dari yang tadinya depressionnya cuma sebulan, sekarang ke 2 bulan, ke 3 bulan, ke 4 bulan, 5 bulan, ke 8 bulan paling lama. Jadi lampu kamarku nggak pernah nyala, aku nggak pernah mau ngobrol sama orang, even sama keluarga pun aku nggak pernah mau kumpul. Jadi aku tipe yang emang menyendiri aja gitu kalau lagi depressionnya came gitu. Dan aku punya gangguan makan, makanya aku bisa naik segini banyaknya gitu. Jadi kalau aku stres banget aku bisa makan yang apapun aku makan gitu. Nah itu kamu ketika depresi atau menyendiri itu jadi gimana? Bener nonton TV atau cuman main gadget doang gitu? Paling ya tidur sih, paling banyak tidur, nangis, main gadget, doing stupid things, kayak ngelukain diri sendiri atau apa, kayak gitu-gitu sih. Diri sendiri. Kamu juga koleksi tato. Karena marah, ya kayak gitu. Tato sendiri? Enggak dong. Gini sendiri ya. Udah ada berapa tato sekarang? Kalau di badan 23. 23. Satunya beda-beda? Beda-beda, ada yang kecil, ini kan kecil. 7 artinya apa nih? Ini sebenarnya stupid sih. Apa tuh? Aku suka banget sama BTS. BTS orangnya 7? Oh iya 7 ya? Dan aku bikin 7 karena si Jungkook ngeluarin album 7. Terus kebetulan BTS juga 7. Jadi agak, ya stupid kan? Luar biasa. Bilang aja nggak apa-apa. Ular apa artinya ular? Nggak tahu lagi. Nggak tahu ya? Nggak tahu, emang kayak pas lihat gambarnya ya ular aja deh gitu. Kita ada perkedel apa ini? Perkedel mana ya? Ini kayak perkedel. Oh ini. Oh itu muka orang? Ini double face. Oh double face, artinya? Iya, sometimes orang emang harus punya muka 2 aja. Dalam sekali ya. Terus apa yang paling bermakna mungkin? Atau ada yang ini ada tato mamaku, nama mamaku nih. Apa tuh bacanya? Artika, namanya Artika, terus dia ada talinya, jadi biar ceritanya biar nggak putus gitu. Ada maknanya. Tapi ternyata putus. Bercanda. Di bawahnya terus ada ini starve the ego, feed the soul. Jadi gitu-gitu sih. Euforia. Iya, euforia juga ada artinya, cuma aku lupa apa. Ini. Oh ini nggak tahu, ini impulsif. Kalau ini titik koma. Jadi when you trying to suicide, terus selamat. Nah ini bikin tato ini. Oh gitu. Cuman aku umpetin di dalam biar nggak terlalu kelihatan. Ini yang baru di tangan kanan.
Tangan kiri nggak ada? Tangan kiri ada, cuman di dalam. Everything happens for a reason. Wisi. Itu wisi bagus apa kaget sih? Keren. Oh, keren. Bagus, luar biasa ya. Sisanya di dalam badan ya? Oke, iya. Ntar disensor. Nah, balik lagi waktu kamu depresi, siapa yang ajak ke psikiater pada saat itu? Ada yang ngajak kan? Aku sebenarnya waktu ke psikiater itu atas dasar kesadaran sendiri waktu itu. Kamu sendiri yang datang jadi? Iya, cuman saat itu di rumah, pertama kali aku psikiater itu di rumah yang ada cuman omku karena kan mamaku kabur. Oke, jadi lucu saat ya, biasa kejadian anak yang kabur, ini mama yang kabur. Okay. Iya, terus habis itu ya ada omku, terus aku minta tolong omku gitu kayak. Kan saat itu aku masih nyicil mobil ya, masih ada mobil gitu. Jadi kayak, ayo kita naik mobil, aku butuh ketemu psikiater nih kayaknya gitu. Aku pun nggak yang menunjukkan rasa sedih gitu, cuman ya karena itu waktu itu terjadi suatu hal yang hektik banget, yang aku berantem besar itu kan, pokoknya kepala aku tuh udah biru-biru, tanganku juga udah biru-biru, udah diri sendiri. Iya, marah waktu itu lah yang pas lagi kejadian marah berantem sama mama itu. Jadi itu kayak aku dilukain mama dong. Enggak, aku pukul meja gitu-gitu lah, kayak ngamuk. Terus ya udah, terus begitu, Mas ayo kita ke psikiater yuk, kayaknya aku need help deh. Itu pertama kali ke psikiater. Terus dapat obat atau apa dari situ membantu nggak? Dapat obat. Akhirnya dari situ ya mulai rutin minum obatan sih. Sampai sekarang? Gitu. Sekarang udah nggak, aku berhenti 1,5 tahun yang lalu, kayaknya udah mau 2 tahun aku udah berhenti obat. Udah, sebenarnya aku memaksakan diriku untuk nggak minum lagi sih. Oh ya mesti begitu dong. Sekarang kan jadi udah lebih semangat dong. Iya, karena apalagi sekarang kan udah kegiatannya udah banyak, jadi kayaknya udah keterdistract. Kayak aku mau punya waktu nangis aja udah nggak bisa kayaknya gitu. Nangis aja, aduh endorse dulu. Gitu ya. Iya lucu loh. Iya dong, mau nangis endorse lucu dulu. Loh, Kak. Gitu. Iya, nggak ada waktu ya. Memang harus diisi sama kesibukan, depresi itu. Kalau kita nggak isi waktu dengan kesibukan, malah makin kepikiran dan tidak bisa merubah situasinya. Iya, betul. Emang dengan kamu tonjok-tonjok, dengan nangis-nangis, dengan mabok dan sebagainya, situasinya tetap nggak berubah. Iya, benar. Malahan menjadi lebih buruk kan. Betul. Kamu jadi nggak bisa aktualisasi diri, kamu jadi semakin terpuruk. Udah, berkreasi aja. Betul, benar sih. Tuh dengerin semangat guys. lah. Iya. Nah, mohon maaf nih sebelumnya, kalau misalnya pertanyaan saya agak menyinggung produsernya yang. Nah, dari cerita-cerita kamu di podcast yang udah beredar, saya bisa bilang kamu kan tumbuh di keluarga yang kata-kata kamu adalah money oriented. Itu berpengaruh nggak sih sama mindset kamu tentang uang, baik dulu maupun sekarang? Money oriented nih dalam hal apa maksudnya? Jadi ada ketika podcast itu ceritanya, ya mama kamu nih kalau kamu berpenghasilan, iya transaksional gitu ya. Kurang lebih seperti maksudnya itu. Ngaruh ke kehidupanku yang sekarang gitu. Iya, jadi ngelihat orang tuh jadi seperti itu, atau kamu justru bisa membedakan, oh enggak semua orang seperti itu. Enggak sih, karena memang kalau dibilang aku juga tidak mempermasalahkan uang yang sudah habis dalam hidupku gitu, karena aku merasa memang ya saat itu udah it's my job aja, memang aku yang harus bekerja dan mau hasilnya kemana ya itu urusan yang bersangkutan gitu loh. Yang penting I'll do the best. Dan kalau masalah transaksional itu, justru aku belajar sih dari hal itu. Maksudnya apapun yang terjadi dalam hubunganku dengan mamaku, itu ya berakhir di aku aja. Jadi semua trauma-trauma, semua luka-luka, semua yang udah pernah terjadi ya stop di me. Jadi aku nggak akan, istilahnya ya, when I have a new life, a new family, ya itu bisa jadi pelajaran buat aku juga kalau aku mau jadi orang tua gitu. Oke. Gitu sih kalau dibilang. Banyak pelajaran hidup jadinya, luar biasa. Nah sekarang kan semuanya bisa dibilang udah lebih baik lah. Amin. Ya kan? Keuangan juga lumayan berkecukupan karena banyak endorse dan sebagainya. Terus saya lihat terakhir kamu juga pindah ke rumah baru, ada kendaraan baru, motor. Katanya cita-cita pengen beli mobil lagi. Betul. Pengen beli mobil lagi. Udah kebeli belum? Belum, lagi nabung. Tapi bisa nyetir. Bisa kalau metik. Nyetir kalau metik. Ya udah sekarang saya mau ajak kamu ngobrol dalam mobil sembali kita ada pertanyaan-pertanyaan dan ada beberapa pertanyaan dari netizen. Gimana? Oke. Ya udah, ayo kita jalan-jalan. Oke, kamu yang nyetir ya? Enggak mau. Enggak mau. Kenapa? Kakak aja yang nyetir, aku yang naik aja. Ya udah, ayo kamu. Nanti kalau kenapa-napa gimana? Kenapa ya nggak gimana-gimana. Ini mukanya gimana? Mukanya ini mesti diloncatin ya, ditekan depannya. Nah. Aduh. Gimana? Oh gini, terus? Iya, udah masuk aja. Ya ampun Nora ya, Say. Maaf ya.
Gak apa-apa, kakinya panjang sih. Norak banget. Oke, kita udah di mobil sekarang. Karena kamu nggak mau nyetir, jadi saya yang setirin. Aku cerai kan deg-degan. Tapi kamu kan bisa nyetir. Bisa, tapi gak mobil ini. Sama aja, guys. Udah sama aja, gas sama rem. Nah, oke, saya mau nanya-nanya nih. Boleh. Di mobil, oke? Iya, seat belt-nya ya. Nggak apa-apa, paling mental. Pakai seat Sabar, belt sabar. dulu. Nah, ini artis yang memberikan contoh yang baik. Betul, harus pakai seat belt. Nanti aku diomelin. Iya, diomelin lagi. Oke, dari sepanjang karir kamu di dunia entertainment nih, menurut kamu apa pencapaian yang kamu, aduh seneng banget nih gua akhirnya bisa begini di dunia keartisan kamu, di dunia entertainment kamu tuh pada saat itu apa? Pada saat itu ya, pada saat itu aku pencapaian terbesarku tuh kayaknya akhirnya aku jadi peran utama sih. Jadi pemeran. Jadi peran utama dari sinetron. Sinetronnya apa judulnya? Waktu itu Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul. Jadi kamu jadi Nyi Roro Kidul. Jadi Nyi Roro Kidul. Oh, oke. Iya, jadi Gitu sih. Paling kalau pencapaian terbesar itu sih. Tadinya FTV cuma jadi lawan main peran utamanya, akhirnya bisa ngerasain jadi peran utamanya. Oke, itu pencapaian kamu. Pencapaian aku. Sekarang harus bisa lebih dari itu dong. Amin. Pastinya. Nah, Thalita, kamu pernah dulu pas waktu kamu kerja sinetron dan FTV, kan pernah beli mobil tuh, beli mobil apa waktu itu? Bukan beli mobil sih, aku nyicil mobil. Iya, Waktu itu nyicil. aku punya Grand Livina, tapi tahun 2017 ya. Grand Livina tahun 2017. Itu pada saat tahun 2020-an ketika kamu Aku punya dari 2017 ya? 2017, 2018. Iya. Oh, Gitu. oke. Nah, mobil impian kamu apa? Kalau mobil impian sebenarnya dulu sih suka kayak aku suka ini, suka itu gitu. Tapi kalau sekarang lebih ke kayaknya belum punya mobil impian, cuman aku lebih butuhnya tuh mobil yang nggak mobil kecil sih. Kalau yang lagi dipengen, kemarin masuk wishlist itu lagi ngumpulin, sekarang lagi nabung ini mau beli Outlander Sport. Tapi yang nggak harus baru, terus nggak harus tahun baru juga. Tapi istilahnya aku kan nabung nih, Kak. Jadi kayak harus sesuai budget juga, Kak. Jadi nyari yang di bawah, kalau bisa sih di bawah 100, paling mahal 100. Oke, dan biar bisa bawa barang ya. Iya, karena kan namanya kalau kerjaan tuh kadang suka ke gunung-gunung, Kak. Kalau bawa mobil kecil tuh, ada aku kakinya panjang, jadi mentok. Kamu berapa sih? 174. Pantesan. Jadi kayak kalau untuk mobil kecil belum memungkinkan sih. Gitu. Tapi kamu 174 berarti dari 18 tahun ke 19 tahun emang udah 174? Iya, udah segitu. Paling dulu tuh 169, terus naik ke 170 gitu-gitu. Mentok di 74 gitu. Nah, harapan kamu untuk kedepannya nih, cita-cita apa yang masih ingin kamu capai? Biasa saya tanyain ini ke semua narasumber saya. 5 tahun ke depan, kamu ingin mencapai apa? Nanti 5 tahun ke depan saya puter nih videonya nih, balik. Ayo, 5 tahun ke depan kamu ingin mencapai apa? Sebutin, 1, 2, 3, terserah. Aku pengen financially stable di 5 tahun ke depan. Aku pengen punya rumah, udah ada rumah sendiri, udah ada kendaraan juga, udah punya, mau jajan sudah ada cabangnya di mana-mana. Semoga makin besar, terus makin serius lagi di dunia entertain. Kayak gitu sih. Sama apa ya, pengen punya pasangan. Pengen punya pasangan. Mantap. Jadi 5 tahun ke depan financially stable, ada rumah, ada kendaraan, dan ada usaha, ada entertain juga kerja gitu. Kita lihat 5 tahun ke depan, saya putar balik nih Thalita Curtis nih, 5 tahun yang lalu kamu ngomong begini, apa aja yang udah tercapai. Iya, amin ya, semoga tercapai semua. Iya ya. dong, harus masuk dong. Pasangannya ya, Kak? Iya, pasangannya juga. Nah, ini ada pertanyaan dari netizen. Pertanyaan pertama justru, Thalita, tipe cowok idaman kamu gimana sih? Nah, lo. Kalau tipe cowok idaman dulu sih banyak maunya. Dulu
banyak banget. Kalau sekarang lebih ke, karena kan aku kan kerja sendiri ya Kak, jadi kayak kadang-kadang nih sifat masculinity-nya nih masih aku nyalain buat bertahan hidup gitu. Nah, aku pengen dapet laki-laki yang bisa bikin aku ngerasa aman, nyaman sama dia. Terus aku bisa menjadi, istilahnya kalau aku sama dia tuh masculinity-nya aku nih bisa di-off-in. Jadi aku bisa jadi cewek-cewek yang manja, bisa yang curhat ke dia, bisa yang apapun tuh pokoknya. Karena aku kan sendiri Kak kalau by blood. I don't have anyone kan. Jadi aku tuh kayak ya udah hidup gue tuh pasangan gue gitu. Jadi aku pengen dapetin hal yang sama sih. Jadi kayak bagi yang mau ngelamar Dalita dan lama dulu ya. bagi yang mau deketin Dalita ya, nih itu harus punya jiwa cowok. Ya, jangan laki, jangan cowoknya malah lenje-lenje, ceweknya yang malah lebih laki kan gitu kan. Bener. Dan aku harus kenal cowok yang positif mind juga, yang tahu kedepannya hidup dia mau kayak gimana. Iya, jangan kamu depresi, dia lebih depresi lagi. Aduh, saling curhat-curhatan dong kalau kayak gitu ya. Pertanyaan kedua dari netizen, Dalita mau menikah nggak? Trauma nggak sama pernikahan? Berat orang tadi udah kasih tahu kriteria cowok. Kalau dalam waktu dekat belum, karena kan kita harus mikirin panjang ke depannya. Nikah itu kan bukan sekedar menikah sama laki-lakinya doang, tapi banyak nanti ada anak, ada apa gitu. Jadi kalau dibilang mau mungkin cuman bukan sekarang. Bukan sekarang ya. Lagi kamu kan baru umur 22 ya? Iya, baru mau 23 lah tahun ini kalau lagi. Bulan 6 23 masih lama lah. Gitu. Oke lah, mantap Dalita Curtis. Terima kasih udah gabung bersama saya di Meet the People. Semoga cita-cita kamu tercapai. Amin. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Amin. Nggak ada depresi-depresi lagi. Amin. Dan kalau orang nggak bilang bangga, saya balik lagi. Nah, sekarang bilang saya bangga sama kamu. Kamu luar biasa. Mantep pokoknya. Terima kasih juga sudah diundang ke sini. Mantap. Such a really great honor. Siap. Thank you. Thank you. Bye. Bye.